Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Belanda dan selamat siang teman-teman keluarga Tulip dimanapun kalian berada. Keluarga Tulip mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman keluarga Tulip dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan program Bincang Santai di Keluarga Tulip. What a wonderful world. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Seorang anak muda yang berhasil dan juga pergi ke Belanda gitu. Untuk menghemat waktu, kita nanti akan berkenalan dengan beliau. Siapakah beliau ini? Kita akan berkenalan. Assalamualaikum Mas, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Jamal. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Kita bisa silaturahim hari Iya, ini ya. Iya ya. Karena kita udah lama juga ya mau bikin janji, tapi alhamdulillah teman-teman keluarga Tulip akhirnya hari ini bisa terlaksana juga dengan mengundang beliau untuk program acara Bincang Santai ya. Mas, silahkan berkenalan di teman-teman keluarga Tulip. Iya. Halo teman-teman keluarga Tulip, nama saya Iqbar ya. Saya dari kampung di Jawa Timur dan saat ini sedang di Belanda, tepatnya di Kota Wageningen untuk studi master atau setara dengan S2 di Indonesia. Teman-teman, kita akan bincang santai ya dengan Mas Iqbar. Bagaimana pengalaman beliau dari Indonesia sampai ke Belanda. Nanti kita tanyakan bagaimana. Mas Iqbar, saya mau bertanya ya, mungkin bisa diceritakan dari Indonesia sampai ke Belanda. Ini banyak sekali ya pasti yang DM ke Pak Jamal ya. Bagaimana ini Iya. kok bisa sampai Belanda, dan bagi sebagian orang ini mungkin menjadi sebuah impian ya untuk bisa memulai hidup bahkan bekerja di Belanda. Kalau saya pribadi Pak Jamal, karena Iya. status saya itu sebagai pelajar, Iya. mungkin berbeda dengan Pak Jamal atau teman-teman lain yang di sini statusnya menjadi pekerja atau high skill migrant ya. Karena kami pelajar, saya pelajar, jadi kalau saya mungkin punya privilege yang lebih mudah untuk mendapatkan visa. Dan ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman keluarga Tulips. Kalau pengen ke Belanda, visanya dipersusah, Iya. daftar aja kampus di sini Pak Jamal. Oh, Nanti ketika gitu. sudah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, bahwa kita itu diterima sebagai pelajar untuk sekolah di Belanda, insya Allah saya yakin 95% kedubes Belanda itu akan ACC untuk visanya. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan dengan Mas Iqbar. Mas Iqbar dulu kuliahnya di mana itu S1-nya? Iya, dulu saya S1-nya ada di Malang di Universitas Brawijaya. Iya. Dan setelah itu saya lulus 2016, berarti mungkin 5 tahun yang lalu Tahun, atau iya. lebih. Baru 2019 setelah 4 tahun saya lulus, saya mendapatkan kesempatan untuk ke Belanda Pak Jamal. Tentunya setelah lulus kan mungkin ada planning ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada perencanaan. Mungkin kita setelah lulus dari kuliah ini apa mau bekerja ataupun mendirikan usaha kecil ya di Indonesia. Tentunya mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Iya. Iya. Mungkin saya ini termasuk orang-orang yang nekat juga ya. Sahabat-sahabat teman-teman keluarga Tulip. Waktu saya lulus S1, saya itu tidak melamar kerja kemanapun waktu itu. Jadi saya S1 di bidang kelautan, Brawijaya. Setelah itu saya lulus, saya memaksakan diri untuk tidak melamar kerja. Saya langsung pulang ke kampung. Jadi saya tinggalnya di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, itu di pantai selatan. Jadi pantai selatan Jawa. Jadi kalau tempat saya Pak Jamal, Iya. itu nyebrang naik perahu kecil gitu sampai Australia Pak Jamal. Wah. Sebenarnya dekat dari Australia. Jadi Iya. saya memaksakan diri untuk pulang ke kampung dengan banyak pertentangan dari keluarga ya. Namanya juga orang tua pasti ingin anaknya itu sukses, Iya, betul. ingin punya pekerjaan yang bagus, bahkan juga meminta untuk mendaftar menjadi ASN dan lain-lain. Tapi saat itu saya memutuskan untuk saya kayaknya harus pulang, dan saya memilih untuk melakukan usaha, mendalami wirausaha.
Tapi tidak berhenti di situ, pasti itu banyak pertentangan ya, Iya, karena tentu, orang iya. tua, terutama Iya. keluarga. Jadi saya memulai namanya Kopi Mangrove Segara. Jadi itu produk saya, kopi analog yang terbuat dari buah mangrove yang kami tujukan untuk konservasi mangrove sebenarnya. Dari buah mangrove itu kita ambil dan kita proses, kita sangrai, kita roasting sehingga menjadi kopi. Itulah yang kita pasarkan dari mulai skala lokal sampai nasional. Hingga ajaibnya, ya itu karena berkahnya ngopi ya. Saya percaya juga karena kopi itu ternyata katanya itu minuman para waliullah Pak Jawa. Wah, ya. Teman-teman keluarga Tulip dimanapun kalian berada, ini ceritanya menarik sekali ya. Dari lulus kuliah sampai ada ide tersendiri untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi tidak mau ketergantungan untuk menjadi ASN ataupun dan lain sebagainya, karena tentunya harapan orang tua untuk anaknya ya untuk menjadi yang terbaik lah, bisa bekerja. Tapi Mas Iqbar ini memutuskan, saya dengan modal nekat mau mendirikan usaha sendiri. Mungkin ya Mas Iqbar dalam mendirikan usaha ya tentunya punya ya cerita tersendiri ya, uniknya ya. Mungkin sedikit aja diceritakan apa yang melatar belakangnya ataupun ide tersebut bisa mendirikan usaha sendiri gitu. Tentunya kan punya daya tarik tersendiri ya, mungkin bisa diceritakan. Memang saya itu kan lahir tinggal besar di pesisir Pak Jamal. Jadi saya tahu betul apa yang dialami oleh masyarakat di sekitar saya ya, terutama ketika ada masalah lingkungan. Jadi basicnya kita lingkungan. Jadi mungkin mirip dengan apa yang terjadi di Indramayu saat ini. Ada banjir rob, ada serangan ombak dari laut gitu. Karena masyarakat di tempat saya itu mereka dulu itu cenderung untuk menebang mangrove Pak Jamal. Pohon bakau yang sebagai pelindung pantai itu ditebang, sehingga masyarakat itu mengalami masalah lingkungan yang mereka harus direlokasi lah sebagian ya. Jadi dari situ timbul keprihatinan saya paling tidak, bagaimana sih supaya kawasan pesisir itu terjaga dari abrasi pantai begitu, dari serangan ombak. Makanya cara utamanya tetap harus dikonservasi mangrove itu. Namun masyarakat itu nggak mau ya, mendingan mereka ya miyang ke laut ya, mendingan cari ikan, dapat uang daripada nanam mangrove begitu ya. Makanya saya berpikir bagaimana supaya ketika masyarakat menanam mangrove itu mereka juga punya manfaat ekonomi. Akhirnya saya menemukan sebuah ide bagaimana membuat mangrove itu bisa dikonsumsi dan bisa menjadi produk yang punya added value secara ekonomi, sehingga itu bisa memberikan manfaat terhadap income buat masyarakat. Masyarakat pun akhirnya juga semangat sekarang Pak Jawa untuk jadi tertarik dengan idenya Mas Iqbar tersebut. Jadi mereka pun menanam mangrove itu pun juga mendapatkan manfaat ekonomi gitu. Jadi nah ini sangat informasinya ya sangat bagus sekali ya. Nah, saya tanya kembali Mas Iqbar, setelah usaha dirintis ini sudah agak sedikit mengalami berhasil ya. Nah, cerita perjalanan Mas Iqbar dari Indonesia ke Belanda ini juga kan sangat menarik sekali ya. Tentunya teman-teman keluarga Tulip juga mau tahu nih ceritanya Mas Iqbar ini dari usaha merintis mangrove kopi ya, sampai ke Belanda. Nah itu mungkin bisa diceritakan lah pengalamannya, perjalanan dari Indonesia ke Belanda. Iya, kalau dibilang sukses dalam waktu singkat tidak juga. Pada faktanya 2016 saya mulai 2 tahun saya nol income-nya Pak Jamal. Jadi saya hidup dengan penghasilan 0 rupiah ya selama 2 tahun pertama. Namanya juga membangun usaha dari awal. Sampai akhirnya ada suatu ketika saya mendapatkan investor waktu itu Pak Jamal. Investor pertama itu saya mendapatkan tahun 2016 akhir waktu saya ke Amerika. Alhamdulillah saya mendapatkan investor dari US State Department dari Amerika untuk mengembangkan usaha. Ya sekian ribu US dollar waktu itu, tidak begitu banyak begitu. Cuma setelah itu mulai perlahan orang tahu begitu. Orang tahu tentang kopi mangrove, tentang produk ini. Beberapa kali sempat masuk TV nasional juga, ada di Metro TV dan lain-lain, sehingga orang mulai tahu dan interest terhadap kopi mangrove.
Nah, setelah itu berjalan, ada suatu ketika kita benar-benar ada titik baliknya. Titik balik kita tahun 2018 ketika kita mendapatkan investasi yang besar. Kalau di total itu besar sekali lah. Itu bagi saya mungkin sekitar ratusan berapa gitu. Alhamdulillah itu membuat kita semakin ini ya, masif marketingnya waktu itu. Sampai akhirnya ada yang ketika saya sudah mulai enjoy itu, produk kopi mangrove itu terdengar sampai Kementerian Pusat waktu itu. Nah, di Kementerian Keuangan di Indonesia itu ada beasiswa bagi pelajar mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Normalnya ke luar negeri, ada banyak pilihan, bisa ke Amerika, kemanapun. Dan saya alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa itu. Walaupun saya tidak berambisi, tidak menginginkan kuliah karena tidak ada urgensi. Jadi kalau kita jualan kan tidak perlu ijazah begitu kan. Kita usaha tidak perlu ijazah. Tetapi dari Kementerian Keuangan melalui lembaga pendidikan LPDP ya, pendanaan pendidikan itu memberikan beasiswa untuk studi ke Belanda. Dan alhamdulillah qadarullah dari proses selama 4 tahun itu kita mendapatkan beasiswa dan bisa berangkat ke Belanda gitu. Jadi berdarah-darah itu 2 tahun pertama itu Mas Jamal. Itu omongan tetangga itu gak karu-karuan loh. Teman-teman keluarga Tulip namanya juga kita di kampung ya. Betul. Apalagi kita terlihat seperti pengangguran begitu Pak Jamal kira-kira. Teman-teman keluarga Tulip, itulah ya serunya beliau ya, dari orang-orang kampung ya yang tadinya yang menganggap remeh ide beliau ini, ide gila lah katakanlah ya. Orang kampung maunya apa namanya, orang-orang kita ya maunya taunya instan aja, pengen jadi gitu. Jadi bagaimana proses beliau dari mulai nol berdarah-darah sampai meniti karir sedikit demi sedikit berhasil sampai ke tingkat nasional, sampai juga masuk ke dalam TV-TV nasional ya. Nah itu cerita yang luar biasa sekali menurut saya secara pribadi ya. Jadi sampai ke luar negeri beliau memilih sekolah S2-nya di Belanda di Universitas Wageningen. Nah, Mas Iqbal, kita lanjutkan kembali ya bincang santai ini. Setelah kuliah di Wageningen ya, dan juga ini dibiayai oleh negara katakanlah ya. Betul. Nah, nanti setelah lulus S2-nya, langkah selanjutnya ataupun punya perencanaan apa, serta mungkin bisa diceritakan kontribusinya buat bangsa dan negara di tanah air. Silahkan Mas Iqbal. Ini pertanyaan yang berat teman-teman Tulip, keluarga Tulip. Jadi memang ketika awal ini saya ditawarkan beasiswa itu, kita itu ada kontrak ya untuk membuat apa sih yang kita janjikan terhadap Indonesia, dan itu ditandatangani waktu itu. Jadi ketika itu saya harus mendesain apa yang harus saya kontribusikan setelah saya lulus begitu. Betul. Itu sudah tercatat di Kementerian Pusat. Jadi kalau saya melanggar itu kayak saya dendanya miliaran Pak Jamal. Karena yang saya dengar ya kalau udah di kontrak gitu ya, biasanya kan mau jadi peneliti atau dosen gitu kembali lagi ya. Mungkin cerita seseorang kan beda-beda ya, tidak semuanya sama. Nah, itu yang perlu kita gali gitu dari beliau ya. Mungkin punya planning lain gitu. Ya. Mungkin ini yang menjadi daya tarik menurut saya ya. Karena kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belajar di sini, mereka kan ketika lulus mereka itu orientasinya menjadi dosen, peneliti dan lain-lain. Tapi waktu itu saya menjanjikan satu hal sih sebenarnya terhadap negara. Jadi ketika saya lulus, saya tetap akan mengembangkan kopi mangrove ini, dan misi saya yang saat ini belum tercapai adalah bagaimana masuk produk Indonesia itu ke Belanda Pak Jamal. Sebenarnya di situ. Jadi kalau saya sudah sebagian janji saya sudah saya terapkan dan sudah saya penuhi dalam saya mengembangkan kopi mangrove, terus konservasi mangrove di pesisir, juga ada sudah beberapa orang yang kerja dengan kita bersama menjadi tim kita. Saya tidak menyebut karyawan tapi tim yang alhamdulillah ya sudah bisa kita menggaji walaupun tidak banyak begitu. Tapi janji yang selanjutnya adalah bagaimana membuat produk ini masuk ke Belanda dan produk-produk yang lain masuk ke Belanda.
Dan ini yang saat ini saya sedang kerjakan begitu. Iya, Saya betul. kemana-mana itu selalu di situ. Iya. Iya. Jadi harapannya memang kalau ada UMKM Indonesia yang punya produk yang menjanjikan, promising begitu, dan bisa kita bawa ke level internasional, insya Allah kita bisa kolaborasi dan saling membantu satu sama lain, Pak Jamal ya. Saya juga bisa mungkin kasih ini sedikit info ya. Biasanya kalau di Belanda itu setiap tahunnya ada semacam pameran ya. Biasanya dari Indonesia itu yang 2 tahun yang lalu terlihat ada dari Kementerian UMKM yang tadi telah disebutkan juga mengirimkan timnya untuk datang ke Belanda dan juga mempromosikan sebuah produknya kepada masyarakat Belanda. Itu bisa juga ditawarkan. Biasanya itu bulan Juni, karena sehubungan dengan pandemi ya, corona itu, jadi semua kegiatan itu, event-event itu ditiadakan. Mas Iqbar, kita lanjutkan lagi bincang santai ini ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Tentunya kan setiap orang yang kuliah di Belanda gitu kan, dan juga harus kembali, punya kesan dan pesan selama tinggal di Belanda. Nah, untuk kali ini saya akan tanyakan ke beliau ya, kesan dan pesan selama tinggal di Belanda. Silakan Mas Iqbal. Wah, ini panjang sekali kesan pesannya. Karena saya di Belanda ini sudah 2 tahun, jadi pengalamannya luar biasa Pak Jamal di Belanda ya. Memang kalau kita bisa belajar, kita bisa ambil banyak hal dari Belanda. Mulai dari kedisiplinan, bagaimana masalah air, masalah sampah, masalah transportasi, semuanya amazing di Belanda ini. Dan harapannya pun kita juga bisa ya nanti mengambil ilmu dan kita terapkan di Indonesia begitu, sehingga Indonesia bisa jadi lebih baik lagi begitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi untuk teman-teman keluarga Tulips yang mau ke Belanda, jangan lupa kontak Pak Jamal ya. Nanti akan dijelaskan ya bagaimana Belanda itu secara detail dan komprehensif ya. Kesan dan pesannya ya. Iya, istimewa. Saya juga ketemu keluarga yang hangat sekali. Jadi yang pengen ke sini juga jangan khawatir, makanan halal banyak. Tidak khawatir, ada dari banyak lah. Warung Indonesia juga banyak, yang kangen nggak usah khawatir. Di sini pun juga diaspora Indonesia juga solid, kekeluargaannya sangat dapat. Jadi ketika kita rindu sewaktu-waktu dengan kampung halaman, dengan Indonesia, kita tidak kesulitan untuk mencari, mengobati kerinduan itu, maksud saya. Kira-kira begitu aja, Mal. Ya. Terima kasih Mas Iqbar atas kedatangan Mas Iqbar, kesempatan waktunya untuk bisa mengisi bincang santai di program Keluarga Tulip. Terima kasih Pak Jamal juga sudah mengundang kami, saya pribadi, untuk datang ke Den Haag, dan saya dijamu dengan sangat baik oleh keluarga Pak Jamal. Terima kasih. Ya. Demikianlah teman-teman Keluarga Tulip dimanapun kalian berada, bincang santai di program Keluarga Tulip. Jadi teman-teman ikutin terus perkembangan bincang santai Keluarga Tulip dengan menampilkan tamu-tamu yang spesial untuk berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga Subscribe. Sampai jumpa kembali dengan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.